Semuanya muda ya. Jadi hari ini saya ingin sharing tentang dampak positif dan negatif smartphone atau ponsel yang hampir rata-rata semua orang di dunia ini tuh punya. Jadi yang pertama ada mempermudah komunikasi. Dalam situasi pandemi seperti ini kan nggak mungkin murid-murid dan guru bertemu bertatap muka untuk belajar gitu kan. Jadi kita menggunakan ponsel atau smartphone ini untuk belajar online menggunakan misalnya Zoom, Webex, WhatsApp, atau tugas-tugas lainnya untuk seperti quizzes atau Google Form gitu. Yang kedua itu untuk meningkatkan pengetahuan. Misalnya saja kan kita online school nih. Terus mungkin saja ada beberapa murid yang tidak paham dengan materi yang guru ini sampaikan. Terus jadi kita bisa cari dari Google atau tanya ke teman yang lebih ngerti melalui ponsel smartphone ini. Yang ketiga ada meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Banyak guru-guru atau murid-murid itu yang lebih prefer untuk belajar melalui ponsel ketimbang belajar melalui buku atau pergi ke perpustakaan gitu. Mungkin saja beberapa dari mereka tuh tidak mempunyai waktu yang cukup untuk baca-baca dari buku atau ke perpustakaan, jadi mereka lebih memilih untuk cari dari Google atau dari ponsel. Oke, sekarang kita berpindah ke sisi negatif dari smartphone. Yang pertama itu tidak fokus belajar. Bisa saja pas saat kita sedang belajar online itu ponsel itu tuh dapat mengalihkan. Oke, sekarang kita berpindah ke sisi negatif dari smartphone. Yang pertama itu tidak fokus belajar. Bisa saja pas saat kita sedang belajar online itu ponsel itu tuh dapat mengalihkan pandangan kita dari yang awalnya ke guru, ke buku, ke materi, itu bisa aja berpindah ke game, nonton, chattingan sama temen gitu. Jadi kita kurang paham dengan apa yang guru ini jelasin. Kemudian ada dapat menyebabkan kecanduan. Smartphone dapat membuat murid-murid kecanduan dan tidak bisa lepas dari telepon pintar mereka. Jadi bisa aja murid-murid ini tuh dari pagi, siang, sore, malam tuh nggak lepas dari ponsel ini. Bahkan mereka tuh sambil di kamar, rebahan, nggak makan, nggak mandi, nggak minum. Itu karena ponsel ini doang. Seperti itu. Kemudian prestasi akademik menurun. Penggunaan smartphone secara tidak tepat dapat menyebabkan prestasi akademik menurun. Salah satunya itu karena misalnya saat sedang belajar online, murid-murid ini tidak memperhatikan gurunya sama sekali, sehingga materi yang disampaikan guru ini tuh nggak masuk ke otak. Murid-murid ini nggak ngerti sama sekali, sehingga kalau misalnya guru ini memberikan tugas atau ujian atau apapun itu, murid-murid ini kan bingung mau jawab apa, jadi mereka bisa jawab sembarangan, nggak kerjain sama sekali. Jadi mereka nggak dapat nilai atau bahkan nilai mereka itu turun banget, rendah banget gitu. Kemudian yang terakhir dapat meningkatkan level kecemasan dan depresi. Belakangan ini banyak banget yang namanya cyberbullying ataupun body shaming melalui media sosial. Itu orang yang kena negatifnya ini itu dapat mempengaruhi mental mereka, bisa sampai depresi, kecemasan mereka jadi meningkat gitu. Cuman karena ketikan-ketikan kita dari media sosial seperti ini. Dampak negatif ini itu nggak cuman pada orang yang dikritik, tapi orang yang mengkritik juga bisa kena dampak negatifnya. Bisa saja orang yang dikritik ini tidak terima atas perbuatan yang mengkritik ini, bisa saja orang ini dibawa ke jalur hukum dan bisa juga kena pasal-pasal, bahkan bisa sampai di penjara. Jadi menurut saya, gunakanlah ponsel itu sebaik mungkin, sebijak mungkin, jangan sampai menyalahgunakan ponsel tersebut. Terima kasih, anak muda ya.